Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kalau tiga-tiganya ini tadi antara selamatan, syukuran, dan berokohan itu kita sudah ngerti. Jadi akan bisa ngerti juga kenapa. Ini loh, kenapa setelah puasa 30 hari penuh selama bulan Ramadan, ya kan? Kemudian paling cepat di malam takbir itu kita disuruh berzakat. Mo, saya ini masih bingung, Mo, soal selamatan dan syukuran tuh, Mo. Maksudnya perbedaan selamatan dan syukuran. Iya itu, Mo. Memang di masyarakat kita ini antara selamatan dan syukuran itu kadang-kala diartikan sama. Kebanyakan kan begitu. Ini selamatan atau syukuran gitu kan. Misalkan mengadakan acara lah untuk memperingati atau untuk diadakan pas saudara atau orang tua meninggal. Kadang-kala ada yang menyebut syukuran lah, ini kan ya repot juga. ada sanak saudaranya meninggal kok syukuran, bagaimana? Kadang sebaliknya juga ada yang seharusnya istilahnya syukuran tapi terucap selamatan. Ini kan terbolak-balik pada akhirnya. Nah, kita kupas satu-satu lah. Apa itu selamatan, apa itu syukuran. Dan kalau di Jawa itu sebetulnya ada 3 macam. Ya sebagai kebiasaan orang Jawa bilang saja, ada yang namanya selamatan atau selamatan. Ada yang syukuran, ada itu tasakuran maksudnya. Ya. Kemudian ada istilahnya lagi itu brokohan atau sebetulnya istilahnya dari barokahan. Iya. Ya kan? Ada juga ya. Ada tiga jenis itu yang memang saat ini memang sudah tidak banyak tahu tentang istilah-istilah 3 tadi itu tadi. Jadi antara selamatan, syukuran, dan barokahan atau brokohan itu kan bahasa dialek Jawa ya. Nah, brokohan, selamatan, syukuran, barokah. Nah, satu-satu kita kupas satu-satu. Apa itu selamatan atau selamatan? Upacara atau tata cara atau ritual tertentu. Kan ada yang namanya kondangan, tahlilan, terus ada makan-makanan yang memang sengaja dibuat kan. Kalau untuk sesuatu hal yang menyangkut tentang keselamatan, maka itulah yang dinamakan selamatan. Ya biasanya untuk acara-acara setelah ada kematian, makanya ada acara selamatan. Ya maksudnya biar selamat dari siksa kubur, agar selamat dari perjalanannya menuju Tuhan dan segala macamnya. Artinya acara itu tujuan khususnya untuk menyelamatkan, menambah energi biar tidak ada halangan. Makanya intinya di acara selamatan kalau ada kaitannya dengan kematian, kalau orang Jawa bilang itu jembaro kubure pada ngodalane. Kan pasti itu nggak ketinggalan sebetulnya. Jadi maksudnya lebarkanlah kuburnya dan diterangkanlah jalannya, jalan menuju Tuhan. Kan begitu sebetulnya. Nah itu makanya ada istilah selamatan. Dan selamatan tidak hanya untuk urusan yang ada kaitannya dengan kematian. Ada kaitannya dengan ketika ini dari kebiasaan orang Jawa ya. Pas hari kelahiran, ya kan, pas neton atau weton itu ada selamatan atau selamatan dengan
pakai nasi, pakai sayuran, kadang pakai ingkung yang dari ayam itu kan. Nah, kadang-kadang kalau punya rezeki lebih, acaranya atau untuk selamatannya itu pakai seperti itu, pakai bubur merah putih juga. Nah, itu dimaksudkan untuk apa? Nah, dimaksudkan untuk beberapa minggu ke depan agar terhindar dari bala atau terhindar dari bencana-bencana. Sebetulnya seperti itu. Tetap tujuannya untuk keselamatan secara pribadi manusianya itu tadi. Makanya kan kebiasaan orang Jawa kan kadang setiap hari kelahirannya kan ada dibikinkan bubur merah putih. Ya kan? Nah, terus dibelikan atau disuguhkan untuk dirinya sendiri itu berupa bunga-bunga. Nah, kadang ada yang suka dupa ya pakai dupa. Itu ya juga sebetulnya nggak salah. Nah, energinya atau kekuatan apa yang ada di sesajian untuk diri kita itu juga mengandungi energi. Energi ini ditujukan untuk keselamatannya 35 hari sebetulnya. Selapan itu kan maksudnya itu 35 hari ke depan. Sampai di hari yang sama pas weton itu tadi. Kan setiap 35 hari sekali datangnya. Itu masuk dalam ranahnya selamatan. Dan yang dibaca pun doa selamat. Jadi nggak harus untuk orang yang sudah meninggal kan. Nah, tentunya yang namanya selamatan itu. Nah, kemudian tentang syukuran atau tasyakuran. Nah, tasyakuran ini diadakan atau ditujukan setelah mendapatkan sesuatu yang mengembirakan atau membahagiakan. Setelah mendapatkan sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang kita harapkan. Maka seringkali kebiasaan masyarakat kita ini mengadakan syukuran-syukuran. Nah, contohnya ketika sudah mampu menghitankan anaknya, ya kan, menyunatkan anaknya itu loh, nah, mengadakan syukuran. Termasuk ada acara pernikahan, itu syukuran. Nah, terus ketika masuk ke perguruan tinggi negeri keterima, saking senengnya syukuran. Bahasa ngetrennya traktiran. Ya. Kadang beli kendaraan pun ya kan, negeri kendaraan pun karena merasa suka sudah tercapai keinginannya syukuran. Yaitu sebetulnya masuk ke dalam ranahnya sodako sebetulnya. Iya, berbagi kebahagiaan, berbagi suka. Nggak salah juga kalau ada yang menyalahkan ya mungkin ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Nah, yang sangat jarang dibincangkan ini adalah yang masuk ke dalam ranahnya brokohan kalau orang Jawa bilang atau barokahan itu. Karena antara selamatan, syukuran, brokohan atau barokahan ini kan yang dipakai bahannya kan mirip-mirip, cuma beda tujuan saja toh. Nah, ini yang jarang sekali masyarakat kita sekarang ini tahu tentang apa sih brokohan atau barokahan itu. Nah, brokohan ini menurut kebiasaan orang-orang Jawa yang masih sering dipakai sampai sekarang ini sebetulnya diadakan untuk menyatukan energi, menyatukan kekuatan atau menyatukan syawab yang dari hasil tirakatnya seseorang itu. Nah, contohnya begini, setelah puasa 7 kali hari kelahiran, ya kan, 7 hari kelahiran, maka setelah 7 hari kelahiran poso weton, ini kalau orang Jawa bilang ya, sudah 7 kali. Nah, maka setelah itu barokahan. Artinya sebetulnya apa? Puasa selama 7 kali di hari kelahiran kita, di hari weton kita itu tadi. Itu berusaha
hasil daripada atau energi yang dihasilkan dari puasa weton itu tadi biar bisa benar-benar menyatu di dalam diri kita dan biar juga bermanfaat secara maksimal, maka dianjurkan atau diadakan yang namanya berokohan atau barokahan itu Barokah. tadi. Ada lagi yang habis nggak makan nggak minum selama 7 hari, ya kan? Nah, setelah nggak makan nggak minum 7 hari, biar sawab atau energi yang didapatkan selama nggak makan 7 hari 7 malam itu tadi, biar bisa menyatu dengan sempurna di dalam tubuh yang melakukan puasa yang tidak makan selama 7 hari itu, biar bisa sempurna dan maksimal. Makanya diadakan berokohan atau barokahan itu tadi. Nah, ini kan harus mengerti soalnya. Nah, kalau tiga-tiganya ini tadi antara selamatan, syukuran, dan berokohan itu kita sudah ngerti. Jadi akan bisa ngerti juga kenapa. Ini loh, kenapa setelah puasa 30 hari penuh selama bulan Ramadan, ya kan? Kemudian paling cepat di malam takbir itu kita disuruh berzakat. Nah, itu artinya untuk apa sebetulnya? Masuk ranahnya berokohan. Jadi puasa 30 hari ini, ya kan, kita mengeluarkan apa namanya sodakoh lah katakanlah, mengeluarkan zakat ini kan, zakat kita ini sebetulnya untuk menyatukan hasil puasa kita selama 1 bulan penuh ke dalam diri kita agar bisa maksimal fungsinya. Makanya sampai dikatakan bahwa puasa sebulan penuh kalau enggak melakukan zakat maka amalnya tergantung di langit. Nah ini, jadi zakat fitrah itu yang paling abdul. Itu pas selesai berbuka puasa di hari puasa yang paling terakhir. Jadi selama 1 bulan penuh kemudian dikeluarkan zakatnya. Nah, energi yang didapatkan puasa dalam 1 bulan ini akan bisa menyatu dengan baik di dalam jasad yang melakukan puasa itu, sehingga manfaat dan padilahnya akan bisa maksimal. Itu bukan syukuran, itu juga bukan selamatan, tapi berokohan itu tadi. Ini ada saya mau nanyakan. Berarti pas kita bayar zakat di pertengahan itu gimana itu? Yang bisa sempurnanya, bisa sempurna menyatu di dalam diri manusianya ya separuh itu. Tergantung gitu. Iya, yang separuh tergantung di langit. Ini kan bahasa ini kan, bahasa-bahasa yang sudah sering kita dengarkan. Akhirnya kita dapat pengertian. Nah iya, makanya Yang harus ketiga mengerti ini. itu. Yang ketiga ini memang sudah tidak banyak yang tahu. Tapi kalau mau buka kitab, itu hadis-hadis, itu ada kok yang menganjurkan seutama-utamanya membayar zakat itu di malam takbir. Nah, artinya sebetulnya ini loh, sebetulnya itu agar puasa dari yang pertama sampai terakhir ini sawab atau energinya atau afalnya ya. Afalnya daripada yang dari kita hasilkan ketika berpuasa sebulan penuh itu bisa menyatu dengan sempurna di dalam diri kita, tidak menggantung lagi di langit, yang akhirnya bisa maksimal fungsinya. Itu. Nah, ini kan tak tambahin 3, nanyanya kan cuma selamatan sama syukuran, tak tambahin 1 jadi 3. Tambahin 1. Biar sekalian paham. Akhirnya yang terakhir malah Lebih. Malah ada kaitannya Ada kaitan sama Ramadan. yang sering kita lakukan sendiri, juga sering kita jumpai ketika bulan puasa dan menuju ke bulan Syawal kan, itu kan sering kita menjumpainya juga. Nah, apalagi kira-kira yang mau ditanyakan tentang selamatan, syukuran, dan barokahan itu tadi. ini ada lagi mau yang masalah kelahiran ini. Iya. Itu kelahiran pas umpamanya kita di hari kelahiran kita kan kita berpuasa.
Itu tadi bilang berpuasa 7 hari kan? Di hari kelahiran itu sebetulnya setidaknya pas di hari kelahiran itu. Pas di hari kelahiran itu kita berpuasa. Setidaknya lah, kalau bisa punya waktu yang longgar sehari sebelum hari kelahiran dan 1 hari sesudah kelahiran, berarti kan 3 hari. Iya. Pas hari kelahiran kita kan di tengah. Nah itu kalau mungkin nggak punya kesibukan atau memungkinkan kita berpuasa itu tambah bagus. Karena di hari yang pertama, artinya 1 hari sebelum Jatuh hari kelahiran. Hari kelahiran kita itu kan ada energi itu akan masuk atau untuk memperingati air ketuban, yang menguasai air ketuban ketika kita itu lahir. Itu kalau dalam pembahasan Jawanya itu kan ada kakang kawah, artinya kawah itu kan banyu kawah atau air kawah itu kan air ketuban. Puasa yang pertama sebelum hari kelahiran itu untuk memperingati roh atau zat yang menguasai air ketuban itu atau banyu kawah itu. Jadi seorang bayi lahir itu kan lahirnya kan air ketuban dulu yang pecah dulu. Nah itu kan ada yang menguasai. Makanya kalau dari hakikat Jawa itu kan diyakini bahwa itu ada yang mengembalakannya, ada ruhnya juga. Makanya dibilang kakang. Kakang itu kan kakak. Keluar duluan mengawal lahirnya bayi ini loh. Nah, itu 1 hari sebelum hari kelahiran itu dimaksudkan untuk memperingati kakaknya itu yang berupa air ketuban yang ada ruhnya juga sebetulnya. Nah, kemudian pas hari kelahiran itu memang untuk memperingati diri kita, ya, jasad kita ini. Nah, 1 hari setelah hari kelahiran, nah, dianjurkan untuk berpuasa juga. Untuk apa ini? Nah, untuk memperingati ada yang namanya hari-hari ini, plasenta ini. Ya, makanya ada istilah adi hari-hari. Ya, itu kan istilahnya orang Jawa, Jawa toh. Kakang kawah adi hari-hari. Jadi yang 1 hari sebelum hari H kita lahir, nah itu untuk kakang kawahnya itu tadi. Yang sehari setelah hari kelahiran itu untuk memperingati adi hari-harinya itu. Itu juga ada ruhnya sebetulnya. Ada zatnya juga di situ itu yang menguasai air ketuban atau banyu kawah itu, dan ada yang menguasai juga hari-harinya setelah terpotong itu tadi ada. Nah, pada akhirnya kesininya atau ada pemahaman penjelasan yang dari salah satu agama, ada istilah korin. Korin itu sebetulnya yaitu tadi. Ada yang mengistilahkan ada 2 malaikat yang selalu mengawal diri kita. Itu kan dari kakang kawah dan adi hari-hari itu. Iya kan? Ada yang mengistilahkan korin. Jadi, jin korin. Nah, ini apa ini kok jin korin? Ini repot sudah kalau sudah jin korin. Jin korin, orang yang memiliki jin korin ini itu. Nah, ini repot sudah. Nyalain jin lah. Iya, yang namanya korin itu. Korin itu yang berada di balik kori. Kori itu semacam selaput atau semacam kelambu. Nah, itulah. Itu kan bahasa kias saja sebetulnya. Nah, jika seorang manusianya selalu memperingati yang menguasai air ketuban ketika kita lahir, dan kemudian yang memberikan sari makanan ketika kita masih di dalam kandungan ibu berupa plasenta, berupa ari-ari itu, maka ketika kita selalu memperingatinya dengan puasa atau dengan tasakuran atau selamatan, maka yang menguasai air ketuban dan yang menguasai ari-ari atau plasenta kita itu juga akan semakin kuat energinya, dan semakin nampak betul-betul juga semakin mengawal kita, sebetulnya juga mengawal dari bahaya-bahaya yang mungkin akan kita dapatkan.
Jadi yang namanya korin itu bukan jin. Makanya kan kadang-kadang kan tersenyum sendiri saya. Ini ada punya kodam jin korin bagaimana? Ya jin ya korin ya korin. Double. Kok ada saja istilah ini. Ya mbok ya kalau belum mengerti mbok nggak usah ngomong begitu loh. Kok jin korin ini punya pendamping jin korin loh. Masalahnya jin itu kan di luar manusia. Iya, lah makanya itu kan. Nah, ya asli korin itu sekelas malaikat yang diciptakan oleh Tuhan mengawal manusianya, itu ada dasarnya. Kalau dasarnya jin korin itu istilah dari mana gitu loh. Soalnya korin dan jin itu dua hal yang berbeda. Iya. Dikasih nama aja tuh namanya. Tapi ya kita berprasangka baik saja mungkin. Maksudnya itu tapi menyebutnya masih keliru gitu saja. Anu mopinya kurang jauh. Anu kurang piknik gitu. Pikniknya kurang jauh, makanya masih dicampur-campur sama dengan kalau orang Jawa bilang pitik ayam malas. Nah, ini pitik sama ayam ini kan ya sebetulnya sama tapi tetap aja disebutkan. Ini kan jin korin. Ini repot ini sudah. Ya mungkin apalagi yang mau ditanyakan tentang selamatan dan syukuran itu tadi. Dapat bonus barokahan ya. Iya, itu yang barokahan itu. Di Makanya sini segitu luasnya dia penjabarannya. Iya, sesuatu yang seringkali dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat itu sebetulnya kan ada ilmunya. Ada pengertiannya sebetulnya. Makanya di pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah itu kan selalu saya mengingatkan. Jangan sampai kita gampang sekali menghakimi atau menjudge orang lain kalau kita belum tahu apa maksudnya sesuatu itu diadakan atau dibiasakan atau dimunculkan di dalam kehidupan masyarakat kita ini. Jadilah orang bijak. Orang bijak selalu memakai akal sehat, tidak begitu memakai insting atau perasaan, tapi tetap akal sehat kita harus kita kedepankan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat. amin. Tidak ada tujuan yang tidak baik, ya, berputarkan pendapat saja ini. Ya meskipun mungkin obrolan kita ini termasuk obrolan yang sangat amat buruk, tapi insya Allah dari keburukan itu masih tetap bisa diambil manfaat dan fadilahnya. Amin.